Ya, di dalam teologi perjanjian baru ini kita akan mempelajari tiga hal. Allah, tentang Allah. Kemudian manusia dan juga Kristus. Terus mengapa sih ya, ini yang tadi saya tanya. Mengapa sih kita perlu belajar teologi perjanjian baru? Karena sebagai seorang Kristen, memahami Allah adalah kebutuhan fundamental di dalam kehidupan. Memahami, mengerti siapa itu Allah, mengerti siapa itu Tuhan, itu merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap orang Kristen. Nah, kenapa? Karena di dalamnya ada fondasi teologis yang kuat. Karena tanpa fondasi teologis yang kuat, kita itu akan mudah terpengaruh. Yang tadi saya bilang Bapak Ibu bahwa di dalam perjanjian baru ini terjadi yang namanya penggenapan segala sesuatunya. Kayak tadi kan Ibu Bu Risma ada singgung ya tentang ini pribadi Kristen di dalam perjanjian baru yang notabene disebut sebagai apa? Kristen KTP. Kan itu. Jadi Kristen hanya berdasarkan tulisan pada kartu tanda penduduk, bukan Kristen seperti yang seharusnya. Yang namanya iman Kristen itu kan ngomong tentang kehidupan ya. Pengajaran yang pengajaran-pengajaran liberal, pengajaran-pengajaran filsafat dunia yang mulai merambah ke dalam ilmu teologi. Sehingga akhirnya menggoyangkan iman orang percaya. Di dalam teologi perjanjian baru ada disebut sebagai yang namanya teologi proper. Teologi proper yang di dalamnya mempelajari tentang doktrin daripada Allah itu sendiri. Nah, kita akan lihat secara definisi berasal dari yang namanya bahasa Yunani atau kata Yunani yang disebut sebagai theos atau Allah. Ya. Kemudian ilmu teologi adalah pembicaraan rasional tentang Allah dan pekerjaan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita melihat bahwa teologi Alkitabiah berfokus pada wahyu progresif melalui penulis individu dan sejarah yang bersifat historis daripada filosofis. Jadi seperti yang saya sudah singgung tadi bahwa di dalam mempelajari teologi perjanjian baru ini berkesinambungan atau berhubungan nanti dengan teologi perjanjian lama. Sehingga PB tidak dapat dimengerti tanpa adanya PL. Karena kenapa? Kaitannya erat oleh kedua hal ini. Baik PL maupun PB punya hubungan yang begitu kuat. Di mana ini menunjukkan kesinambungan karya Allah di sepanjang zaman. Jadi apa yang dilakukan Allah di kitab perjanjian lama itu digenapi oleh Allah itu sendiri di dalam Alkitab perjanjian baru. Nah, perjanjian Allah baru ini kita akan menggali sedikit bagaimana kita mengenal Allah melalui namanya. Jadi latar belakang galaksi yang menunjukkan keagungan penciptaan. Kita akan kenal pribadi Tuhan melalui namanya. Yang pertama itu Elohim. Ini menekankan tentang ketrasendenan dan kuasanya sebagai pencipta dan maha kuasa. Yang kedua, mengenal Allah melalui namanya. Yang kedua yaitu Adonai. Adonai ini menunjukkan otoritas mutlak Allah sebagai Tuhan atau pemilik segala sesuatu. Setelah itu yang ketiga, mengenal Allah melalui namanya. Yang ketiga yaitu Yahweh. Yahweh ini merupakan nama covenant
nama covenant atau nama perjanjian yang bersifat pribadi, yang dimana dikatakan di sana waktu ini terjadi ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Waktu Musa bertanya sama Tuhan, kalau bangsa Israel bertanya sama saya, apa yang harus saya katakan? Siapa namamu? Apa yang harus saya bilang? Kemudian Tuhan bilang, aku adalah aku. Di mana ketika mengenal Allah melalui namanya ini, mengidentifikasi hubungannya dengan umatnya. Jadi kalau Elohim tadi ini ngomong tentang ketransendenan Tuhan dan kuasanya sebagai pencipta dan yang maha kuasa, Adonai tadi menunjukkan otoritas atau menunjukkan tentang kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu. Maka Yahweh ini ngomong tentang Allah di dalam bentuk bagaimana hubungannya dengan ciptaannya. Bagaimana hubungannya dengan ciptaannya manusia. Atribut yang pertama Bapak Ibu, atributnya Tuhan itu yang pertama itu kemuliaan. Sifatnya dia adalah pribadi yang penting. Di dalam kemuliaan ini ngomong tentang kemegahan. Dalam bahasa Yunaninya utfo. Ya, yang berarti dan kecemerlangan hikmat yang melampaui segala pengetahuan manusia. Yang berikutnya, sifat Allah atau atribut Allah yang berikutnya adalah kekudusan. Kekudusan yang di dalamnya Allah punya sifat yang namanya adil, pribadi yang adil. Allah itu unik dan terpisah dari dosa. Ia tidak memihak atau menegakkan keadilan secara, ia tidak memihak dan menegakkan keadilan secara hukum. Artinya Tuhan tidak pernah pilih kasih Bapak Ibu. Dia selalu adil kepada setiap umat. Atribut Allah yang berikutnya adalah kasih. Sifatnya adalah ia pemberi anugerah, pemurah. Kenapa? Karena ini merupakan dasar dari seluruh isi perjanjian baru. Jadi kasih itu merupakan dasar dari seluruh isi perjanjian baru. Yang diperjelas melalui apa? Melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Jadi yang pertama tadi saya bilang bahwa penggenapan terus di dalam perjanjian baru tapi ngomong tentang kehidupan manusia yang sekarang dan kehidupan manusia yang di dalamnya membahas kasih Kristus itu sendiri. Menyatakan dirinya melalui wahyu umum, ini dinyatakan kepada seluruh manusia melalui yang pertama itu alam semesta. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 19. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui wahyu umum. Kita boleh lihat di bagian yang pertama itu di dalam Mazmur pasal yang ke-19. Ya. Kalau kita lihat di sana, judulnya itu kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Wahyu yang berikutnya di dalam wahyu umum bagian yang kedua, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya itu, kalau yang pertama tadi alam semesta, maka yang kedua itu melalui pemeliharaannya. Matius 4 ayat 5. Matius 4 ayat yang ke-5.